Sayang, 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 sayang tampar mukaku lihat sekitar semua yang tak pernah salah kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Pratama. Saya Muhammad Kadapi Sofyan. Saya Muhammad Kennedy Agustami. Saya Ardan Faujan Janwar. Saya Muhammad Dokin Permana. Dan saya Muhammad Rekaldi. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perhitungan Ramalan Penjualan Tahun 2020 PT Unilever Indonesia Tbk. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana proses peramalan penjualan dilakukan, metode apa yang digunakan, serta bagaimana hasil peramalan ini dapat membantu perusahaan dalam menyusun anggaran dan mengambil keputusan manajerial. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya forecasting dalam dunia bisnis, khususnya di sektor FMCG, seperti PT Unilever Indonesia Tbk. Latar belakang. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, kemampuan perusahaan memprediksi penjualan di masa depan menjadi faktor penting dalam perencanaan keuangan dan strategi operasional. Peramalan penjualan membantu perusahaan memperkirakan pemerintahan berdasarkan data histori dan tren pasar agar produksi, biaya, serta strategi pemasaran dapat dikelola secara efisien. PT Unilever Indonesia Tbk sebagai perusahaan FMCG memerlukan sistem peramalan yang akurat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dan menghadapi dinamika pasar. Penelitian ini menggunakan metode tren untuk memperkirakan penjualan pada tahun 2025 dengan harapan hasil dapat menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, penetapan target penjualan serta pengambilan keputusan strategi yang mendukung berkelanjutan bisnis perusahaan. Rumusan masalah. Bagaimana proses perhitungan ramalan penjualan PT Unilever Indonesia Tbk untuk tahun 2025 dilakukan? Yang kedua, metode forecasting apa yang digunakan dalam perkirakan penjualan tersebut. Yang ketiga, sejauh mana hasil peramalan penjualan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan manajerial di PT Unilever Indonesia Tbk. Gambaran umum PT Unilever Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional terkemuka di sektor fast moving consumer goods FMCG yang dikenal melalui merek-merek populer seperti Lifebuoy, Pepsodent, Sunsilk, dan Dove. Dengan jaringan distribusi nasional dan internasional, Unilever memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan besar, Unilever menerapkan perencanaan keuangan yang terstruktur dan berbasis data untuk memastikan efisien dalam produksi, pemasaran, dan distribusi. Salah satu komponen utamanya adalah peramalan penjualan yang menjadi dasar penyusunan anggaran dan strategi bisnis. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, peramalan penjualan yang akurat sangat penting agar perusahaan dapat menghindari risiko overstock, kurang stok dan inflasi biaya, serta mendukung pengambilan keputusan strategi dan berkelanjutan. Analisis data, anggaran, dan realisasi perusahaan. Pertama, lihat garis atas atau pendapatan bersih. Di sini menganggarkan pendapatan sebesar 35,5 juta, namun realisasinya adalah 35,13 juta. Ini berarti PT Unilever hanya mencapai 99% dari target. Seperti yang tertulis di keterangan, hal ini utamanya disebabkan oleh adanya tekanan pada daya beli masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke harga pokok penjualan atau HPP. Di sini, kita menghadapi tantangan. Anggaran HPP kita adalah 18 miliar, namun realisasinya membengkak menjadi 18,24 juta atau 101,4%. Dari yang dianggarkan, peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan biaya bahan baku impor. Dua faktor tadi, pendapatan yang sedikit di bawah target dan HPP yang melebihi anggaran berdampak langsung pada laba kotor PT Unilever. Laba kotor terrealisasi sebesar 16,89 juta dari anggaran 17,5 juta, atau hanya mencapai 96,5% dari target. Sekarang, mari kita lihat sisi biaya operasional. Di sini ada kabar baik.
Beban penjualan dan distribusi berhasil kita tekan dari anggaran 8,4 juta, realisasinya hanya 8,12 juta atau 96,7%. Ini menunjukkan adanya efisiensi yang baik di bidang promosi digital dan distribusi retail. Begitu pula dengan beban administrasi dan umum. Kita berhasil melakukan penghematan signifikan di mana realisasinya hanya 1,86 juta dari anggaran 1,95 juta atau tercapai 95,4%. Ini berkat penghematan biaya operasional dan administrasi kantor. Meskipun PT Unilever berhasil melakukan efisiensi di biaya operasional, dampak dari kenaikan HPP tadi masih terasa pada laba usaha. Laba usaha PT Unilever terrealisasi sebesar 6,91 juta dari target 7,15 juta atau mencapai 96,7%, yang menunjukkan adanya penurunan margin laba. Untuk beban pajak penghasilan, realisasinya lebih rendah 95,7%, yang logis karena ini disesuaikan dengan laba usaha PT Unilever yang juga turun. Pada garis bawah atau laba bersih perusahaan terrealisasi sebesar 5,33 juta dari anggaran 5,5 juta atau mencapai 97% dari target. Next. Di sini ada data penjualan 5 tahun terakhir. Tahun 2020, 410.000 unit penjualan. 2021, 428.000 unit. 2022, 436.000 unit. 2023, 441.000 unit. 2024, 455.000 unit. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penjualan PT Unilever Indonesia Tbk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2-3% per tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja penjualan yang stabil dan mampu mempertahankan loyalitas konsumen di tengah persaingan pasar yang ketat. Ramalan penjualan. Metode semi-average merupakan salah satu teknik forecasting yang digunakan untuk menentukan garis tren. Berdasarkan pembagian data historis menjadi 2 kelompok waktu. Masing-masing kelompok dihitung rata-rata penjualannya. Lalu, perbedaan antara keduanya digunakan untuk memperkirakan arah dan besarnya pertumbuhan penjualan di masa depan. Langkah-langkah metode semi-average adalah sebagai berikut. Yang pertama, membagi data historis menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. 2. Menghitung rata-rata penjualan dari masing-masing kelompok. Yang ketiga, menentukan selisih antara rata-rata kelompok pertama dan kedua untuk mengetahui tren kenaikan. Yang terakhir, menentukan nilai proyeksi penjualan tahun berikutnya berdasarkan garis tren tersebut. Ramalan penjualan dengan menggunakan metode semi-average. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peramalan penjualan menggunakan metode semi-average. Metode ini digunakan untuk memperkirakan penjualan di masa depan dengan berdasarkan data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tabel pertama, kita memiliki data penjualan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Tahun 2020 dengan penjualan sebesar 410 unit. Tahun 2021 sebesar 428 unit. Tahun 2022 sebesar 436 unit. Tahun 2023 sebesar 441 unit. Dan tahun 2024 sebesar 455 unit. Data ini kemudian kita bagi menjadi 2 kelompok agar bisa dihitung rata-rata semi-average-nya. Kelompok pertama mencakup tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan kelompok kedua mencakup tahun 2022 sampai 2024. Tahun 2022 menjadi titik tengah yang masuk kedua kelompok. Untuk masing-masing kelompok, kita hitung semi-total dan semi-average-nya atau Y. Kelompok 1 totalnya sama dengan 1.274. Dan rata-ratanya menjadi 425. Dan kelompok 2 totalnya 1.332. Rata-ratanya menjadi 444. Sehingga diperoleh Y1 sama dengan 425 dan Y2 sama dengan 444. Selanjutnya. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai B, yaitu perubahan rata-rata antar kelompok.
B sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi N. Dari data tersebut, maka bisa disimpulkan B sama dengan 444 dikurang 425 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 9,5. Nilai B ini menunjukkan kenaikan tren penjualan sebesar 9,5 ribu setiap tahunnya. Setelah mendapatkan B, kita bentuk persamaan garis tren. Untuk kelompok 1, Y1 sama dengan 425 ditambah 9,5X. Dan untuk kelompok 2, Y sama dengan 444 ditambah ditambah 9,5X. Persamaan ini membantu kita memproyeksikan penjualan di tahun berikutnya. Untuk memprediksi tahun 2025 dengan X sama dengan 4, maka kelompok 1 Y1 sama dengan 425 ditambah 9,5 dikali 4 sama dengan 425 ditambah 38 sehingga menjadi 463.000. Kelompok 2 Y2 sama dengan 444 ditambah 9,5 dikali 2 sama dengan 444 ditambah 19 sehingga hasilnya adalah 463.000. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa perkiraan penjualan tahun 2025 adalah sebesar 463.000 unit. Dari hasil perhitungan menggunakan metode semi-average, dapat disimpulkan bahwa penjualan menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Yang kedua, perkiraan penjualan tahun 2025 sebesar 463.000 unit. Dan yang ketiga, metode ini sederhana namun cukup efektif untuk melihat pola pertumbuhan jangka menengah. Ramalan penjualan metode trend moment. Metode trend moment merupakan metode peramalan yang menggunakan pendekatan regresi linear untuk menggambarkan hubungan antara waktu X dan data penjualan Y. Melalui metode ini dapat diperoleh persamaan garis tren yang mencerminkan arah dan kecepatan perubahan penjualan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 penjualan 410.000, XY min 820.000, X kuadrat 4. Tahun 2021 penjualannya 428.000, XY min 428.000, X kuadrat 1. Tahun 2022 penjualannya 436.000, XY 0, X kuadrat 0. Tahun 2023 penjualannya 441.000, XY 441.000, X kuadrat 1. Tahun 2024 penjualannya 455.000, XY 910.000, X kuadrat 4. Dan jumlah penjualan yaitu 2.170.000, XY-nya 103.000, X kuadrat 10. Perhitungan A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 2.170.000 dibagi 5 sama dengan 434.000. B sama dengan sigma XY dibagi sigma XY kuadrat sama dengan 103.000 dibagi 10 sama dengan 10.300. Persamaan yang dicari X sama dengan 2022, X sama dengan 3, Y 2025 sama dengan A tambah B, X, Y 2025 sama dengan 434.000 tambah 10.300, Y 2025 sama dengan 434.000 tambah 30.900, Y 2025 sama dengan 464.900, Y 2025 sama dengan 464.900, Y 2025 sama dengan 465.000. Penerapan metode forecasting dalam penyusunan budget penjualan. Forecasting atau peramalan adalah proses memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis dan tren untuk membantu perusahaan merencanakan serta mengendalikan operasional.
terdapat dua pendekatan utama, yaitu kualitatif yang mengandalkan intuisi dan pengalaman, serta kuantitatif yang menggunakan data dan model matematis. PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan metode kuantitatif dengan analisis tren untuk meramalkan penjualan tahun 2025. Karena mampu menunjukkan pola pertumbuhan dari waktu ke waktu, hasil forecasting ini menjadi dasar dalam penyusunan anggaran perencanaan, produksi, distribusi, serta evaluasi kinerja, sehingga membantu perusahaan mencapai efisiensi dan arah strategis yang tepat. Implementasi manajemen. Hasil peramalan penjualan tahun 2025 memiliki peran penting bagi manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam aspek produksi, forecasting membantu kapasitas dan penggunaan sumber daya secara efisien. Dari sisi keuangan, hasil ramalan menjadi dasar penyusunan anggaran kas, pembiayaan, dan investasi. Pada bidang pemasaran, data peramalan digunakan untuk menentukan strategi promosi, target wilayah, dan kebijakan harga. Selain itu, perbandingan antara hasil peramalan dan realisasi berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja dan pengendalian agar perusahaan dapat melakukan perbaikan strategi secara tepat. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Unilever memiliki kinerja penjualan yang stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penerapan metode forecasting berbasis data historis memberikan hasil yang cukup akurat dan realistis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan manajerial dan menyusun anggaran perusahaan. Namun demikian, perusahaan perlu tetap memerhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil ramalan, seperti perubahan tren konsumen, tingkat inflasi, nilai tingkat rupiah, serta kebijakan pemerintah terkait industri barang konsumsi. Oleh karena itu, PT Unilever Indonesia disarankan untuk mengombinasikan metode statistik tradisional dengan pendekatan analitik modern seperti big data dan machine learning forecasting, agar hasil peramalan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar yang cepat berubah. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode semi-average dan trend moment, dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan berperan penting dalam mendukung perencanaan keuangan dan strategi operasional PT Unilever Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan penjualan pada tahun 2025 dengan proyeksi sekitar 463.000 unit menurut metode semi-average dan 464.900 unit menurut metode trend moment, karena kedua metode menunjukkan hasil yang konsisten. Menandakan pertumbuhan penjualan yang stabil, metode trend moment dianggap lebih representatif karena menggunakan seluruh data historis. Secara keseluruhan, hasil forecasting menunjukkan bahwa Unilever memiliki Hasil forecasting menunjukkan bahwa Unilever memiliki prospek pertumbuhan yang positif dan mampu mempertahankan kinerja baik di tengah persaingan industri FMCG. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai perhitungan ramalan penjualan tahun 2025 PT Unilever Indonesia Tbk. Dari hasil analisis menggunakan metode semi-average dan trend moment, dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan berperan penting dalam mendukung perencanaan keuangan dan strategi operasional perusahaan. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, namun semoga hasilnya dapat memberikan manfaat dan wawasan tambahan mengenai pentingnya data dalam pengambilan keputusan dalam berbisnis. Bila ada salah kata atau perbuatan, kami dan kelompok kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.